feeling it's gonna be a riot. From the fourth floor, Heartline Center Building, Jalan Permatasari nomor 1000, Lipo Village, Karawaci. You are listening 100.6 Heartline FM, your family station. Ya baik, selamat pagi untuk Anda semuanya. Tentunya Heart Listener senang sekali kesempatan kali ini kami bisa menemani Anda. Saya Ria langsung live dalam rangkaian Heartline Coffee Morning untuk pagi hari ini langsung dari Sekolah Kristen Penabur Gading Serpong. Di ulang tahunnya yang ke-67 kali ini Anda tadi sudah mendengarkan kebersamaan kita langsung mengawali 40 anak-anak SD dari Sekolah Dasar Kristen Penabur yang tadi sudah memberikan performnya, mengawali dengan lagu kebangsaan dan juga tadi ada satu lagu daerah gitu ya, Sigu Lempong. Terima kasih untuk semua adik-adik yang sudah perform mengawali kebersamaan kita kali ini. Selamat pagi untuk semuanya yang ada di Sekolah Penabur Gading Serpong. Selamat pagi.
Ya, selamat ulang tahun yang ke-67 untuk penabur begitu ya, luar biasa sekali. Untuk pagi hari ini, tentunya kami juga menyapa semuanya, tidak hanya yang ada di sini, tapi juga tentunya yang mendengarkan kita untuk pagi hari ini, yang merelay di beberapa stasiun radio Heartline, khususnya yang ada di 100,6 FM Heartline Karawaci, kemudian juga yang ada di Samarinda melalui gelombang 94,4 FM, dan juga yang ada di Bali. Halo Bali, selamat pagi 92,2. Kemudian juga ada yang mendengarkan kami di Heartline Lampung, tepatnya di 91,7 dan juga di 97,0 Harmoni, serta di 95,9 Radio Heartline Sangka Kalabrau. Juga ada yang mendengarkan melalui streaming di www.heartline.co.id. Anda juga bisa menyaksikan siaran kami pagi hari ini live dari Sekolah Penabur Gading Serpong melalui saluran YouTube dengan kata kuncinya Heartline Network. Nanti Anda juga bisa melihat begitu ya siaran kami secara full melalui YouTube, sekali lagi kata kuncinya adalah Heartline Network. Langsung saja dengan ulang tahun ke-67 penabur kali ini mengambil tema harmoni dalam keberagaman. Dan ternyata sekolah penabur tidak hanya melaksanakan proses belajar mengajar saja, tapi ternyata banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah penabur. Tadi sempat juga saya mendengar cerita dari para petinggi yang ada di penabur bagaimana mereka ternyata mengirimkan anak-anaknya untuk mereka boleh belajar bersosialisasi, bahkan sampai belajar ke desa-desa. Seperti apa ceritanya begitu ya, di tengah-tengah anak-anak ini boleh belajar seputar keberagaman, tidak hanya secara teori saja. Langsung saya akan sapa beberapa narasumber kami yang saat ini sudah ada di depan saya, begitu ya, di satu gedung yang cukup luas yang ada di kawasan Penabur Gading Serpong. Kali ini sudah bersama dengan saya Ketua Umum Yayasan BPK Penabur Jakarta, Bapak Robert Rubianto. Pak Robert, halo, selamat pagi. Boleh dipakai mic-nya, Pak? Iya. Oke, mungkin bisa dinaikkan ke, ya. Ya, ada Pak Robert, ini adalah Ketua Umum Yayasan BPK Penabur. Sudah oke, Pak? Selamat pagi. Oke, sudah oke. Kemudian juga ada Ketua BPK Penabur Jakarta, Bapak Adri Lazuardi. Pak Adri, selamat pagi, Pak Adri. Selamat pagi semua. Iya, senang sekali ya boleh gabung bersama dengan kita semua kali ini. Lalu juga ada pengamat pendidikan, Pak Indra Kasmiaji. Mas Indra, Pak Indra, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, sehat ya? Sehat. Kita agak samaan nih kayaknya nuansa batiknya ya. Oke, kemudian juga ya? Ada nggak janjian? Padahal nggak janjian, iya beneran. Kemudian juga ada, nah ini dia, ada Mas Zuhairi Misrowi. Mungkin Anda juga sering menyaksikan wajahnya juga di tayangan televisi. Atau mungkin kalau Pak Jokowi kemana-mana, ini wajahnya ngikut nempel terus ya di ring 1. Mas Gusmis, ya selamat pagi dari Nahdlatul Ulama dari NU. Selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum Mas Gusmis. Iya, kemudian juga di sebelah kanan saya persis. Mungkin kalau ada adik-adik, ada yang kenal nggak di sebelah kanan saya siapa? Oh ada, tadi ada yang nyebut tuh. Ada Tracy Trinita. Halo Tracy, selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Wajahnya oke banget kan. Ya Tracy ini dulunya adalah modeling. Sampai sekarang masih di modeling juga ya? Oh enggak, saya udah berhenti sekitar 11 tahun yang lalu. Udah 11 tahun? Iya. Tapi kok kalau saya searching di Google, nama Anda di modeling masih ada di urutan atas ya? Mungkin karena kelamaan di dunia modeling, jadi tetap ada di atas. Iya, oke, kali ini jadi kegiatannya lebih banyak ke pelayanan ya sekarang saya ya? bekerja di sebuah yayasan Kristen yang mengajarkan apologetika, membela perkara kekristenan, menjawab pertanyaan sulit untuk menguatkan iman kita dalam Yesus Kristus. Oke, begitu ya. Oke, langsung saja nih. Saya untuk kesempatan yang pertama begitu ya. Saya langsung, ya mungkin kali ini ke Pak Adri. Ya Pak Adri boleh cerita nih Pak Adri dengan topik kita hari ini harmoni dalam keberagaman. Ini sepertinya adalah tema besar di tahun ini, di ulang tahun yang ke-67. Bisa diceritakan seperti apa kegiatannya Pak Adri? Ya, terima kasih. Hari ini kita BPK Penabur berulang tahun yang ke-67. Memang kita mengusung sebuah tema besar harmoni dalam keberagaman. Kita bicara kalau BPK Penabur itu memang kita penuh dengan keberagaman. Keberagaman baik dari berbagai suku di dalamnya, agama dan juga golongan dan juga tingkat masyarakat yang berbeda-beda. Nah, keberagaman itulah yang merupakan sebuah kekayaan besar yang dimiliki oleh BPK Penabur. BPK Penabur itu ada di 15 kota dan salah satunya di Jakarta, Jawa Barat dan juga di Banten. Nah, kita
dalam keberagaman itu banyak juga kegiatan-kegiatan yang menjadi unggulan-unggulan dari BPK Penabur Jakarta. Nah, salah satu yang mungkin bisa menjadi sebuah catatan adalah 2 kegiatan yang kami lakukan misalnya di Yogyakarta. Baru-baru ini ya Pak ya? Baru ini kita lakukan di Jogja itu Spirit, sebuah kegiatan untuk anak kelas 5 SD yang mereka melakukan kegiatan tinggal di sebuah desa. Ya bersama dengan penduduk desa di sana. Itu di Desa Santan di Kabupaten Bantul di Jogja. Jadi anak-anak itu mereka tinggal di rumah penduduk dan mengikuti kegiatan penduduk. Iya. Nah, itu berapa lama mereka di sana, Pak? Kegiatannya secara total 4 hari, tetapi mereka tinggal semalam. Tapi mereka punya agenda yang cukup padat. Mereka belajar kerajinan batok, membuat batok, diajari oleh penduduk setempat, dan kemudian juga kerajinan batik. Mereka juga membatik, batik tulis, batik tulis Bantul. Nah, itu yang salah satu bentuk bagaimana kami juga merasakan bahwa penduduk desa setempat, Desa Santan itu menerima dengan tangan terbuka kehadiran anak-anak penabur ini. Dan mereka juga bisa, kami juga belajar banyak, mereka juga belajar banyak. Iya. Salah satunya juga kami juga melakukan satu kegiatan yaitu pembangunan jembatan air. Itu ada satu tempat di Desa Kopo, itu hampir 1 tahun penduduknya itu tidak mendapatkan air bersih. Iya, selama setahun setelah jembatan air mereka itu pecah. Jadi pemerintah waktu itu mungkin belum berkesempatan melihat daerah itu, udah hampir setahun. Tapi penabur sudah duluan berkesempatan melihat. Anak-anak yang sedang melakukan sebuah leadership camp, anak-anak SMP itu biasanya kami melakukan satu pekerja sosial, membedah rumah dan sebagainya, dan mereka mengunjungi penduduk di sana dan mendapatkan cerita tentang air yang mereka butuhkan. Nah, dari situlah kemudian tercetuslah anak-anak itu membuat celengan uang koin untuk mengumpulkan uang untuk membangunkan jembatan air buat mereka. Iya. Nah, tahap pertama ketika diupayakan itu mereka terkumpul sekitar 36 jutaan. Tapi ternyata jembatan air yang dibangun oleh anak-anak bersama guru mereka itu tidak mampu menahan debit airnya sehingga jembatan itu pecah. Pecah kembali. Nah, pada akhirnya kemudian kami bersama-sama, baik siswa, guru, dan juga yayasan bekerja sama, lalu kami bertekad membangunkan sebuah jembatan air yang totalnya waktu itu menelan biaya hampir 400 juta. 400 juta itu dari celengannya anak-anak, celengan guru, gitu ya. Dari yayasan dari juga, yayasan, dan kami membangunkan itu. Dan itu menjadi sebuah kegembiraan buat 4.000 kepala keluarga. Yang terbantu ya. Yang terbantu sehingga mereka kemudian bisa mendapatkan kembali air bersih di Desa Kopo itu. Iya. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Ya luar biasa ya. Jadi sebetulnya kalau saya mau tarik garis dari cerita Pak Adri barusan itu, bahwa sebetulnya kita bisa loh begitu ya berkontribusi. Ini baru penabur aja mereka bisa bisa membangun jembatan untuk sekitar 400 keluar 4.000 kakak yang ada di sana. Bagaimana kalau di luar penabur pun juga mau sama-sama berkontribusi? Sebenarnya kalau kita lihat seperti itu juga ya, Pak Andri ya. Betul sekali. Jadi sebenarnya ini memang selain itu juga kita juga membangunkan perpustakaan di sana. Jadi kita ada buku-buku dari anak-anak, buku pelajaran yang dibawa untuk mereka juga. Iya. Oke, saya ke Gusmis nih sebentar. Oke, Gusmis ini menarik kalau apa yang dilakukan oleh adik-adik dari penabur. Live in, mereka tinggal di sana. Sebetulnya kan ini memang tradisi kita ya. Boleh cerita gimana Gusmis? Sebenarnya kan itu tradisi lama gitu yang ternyata masih hidup sampai sekarang. Ya, bangsa ini betul-betul mendapatkan anugerah dari Tuhan yang sangat luar biasa. Anugerah yang pertama adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ini diinspirasi oleh Buddha dan Hindu yang sebenarnya falsafah Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi menyatu dalam keindonesiaan ini. Itu sama dengan filosofi yang dipegang di Unity and Diversity-nya Amerika Serikat. Jadi kita mempunyai modal sosial untuk menjadi bangsa yang besar. Ada modalnya. Modal sosial melalui Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kita lihat Indonesia di mana saja pasti di sana ada kebinekaan dari segi agama, dari segi suku, dari segi bahasa. Itu sangat luar biasa. Misalnya saya dari Madura, orang Sumeneb misalnya.
dengan mudah saya akan menemukan gereja-gereja di sana. Di Madura? Saya menemukan wihara di Madura. Bahkan menjadi tempat wisata di mana saya setiap sore melihat matahari terbenam melalui wihara di pinggir pantai. Jadi itulah Indonesia, bahwa kita ini Bhinneka Tunggal Ika yang itu tidak hanya kita gelorakan, kita kampanyekan, tetapi kita betul-betul menjiwai dari Bhinneka Tunggal Ika. Misalnya saya dari satu kampung misalnya di Sumeneb, itu kuburan, kita bicara ya, sekarang agak aneh di Jakarta kuburan dipisah, yang Islam, yang Kristen gitu. Iya. Di sana kuburan disatuin ya? Satu komplek. Oh. Mau Konghucu, mau Buddha, itu satu komplek. Karena kata Gus Dur, orang beragama itu di atas bumi. Di muka bumi udah gak beragama lagi. Makanya kenapa di Madura di sana disatuin? Kembali ke Tuhannya masing-masing gitu. Jadi bagaimana harmoni itu? Harmoni itu sudah mendarah daging, sudah membumi, sudah menjejarah di negara ini. Jadi yang pertama berkah Tuhan itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berkah Tuhan yang kedua adalah Pancasila. Apa yang dilakukan oleh penabur ini, adik-adik yang live in dan macam-macam, itu sebenarnya adalah bagian dari pengewejantahan implementasi Pancasila. Kita. Pancasila apa sih esensinya? Kalau memang dihafalkan, sila pertama ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Tapi esensi kata Bung Karno, esensi Pancasila apa sih? Gotong royong. Sebenarnya itu ya. Ketika kita kemudian bisa duduk bareng di sini, tidak lagi mempertanyakan kamu asalnya mana, agamanya apa, sukunya apa, bahasanya apa, kita semua Indonesia, maka gotong royong. Live in itu adalah bagian dari kita untuk kita sadar bahwa negara ini besar, negara ini merdeka karena gotong royong loh, karena sama-sama. Maka nggak ada lagi dalam Pancasila itu nggak ada lagi mayoritas minoritas, nggak ada. Semua sama, warga negara setara. Dalam Pancasila itu nggak ada lagi kafir dan tidak kafir, nggak ada. Semua warga negara, nggak ada lagi istilah kafir dan nggak kafir, ya kan? Nah, jadi oleh karena itu menurut saya apa yang dilakukan oleh penabur dalam usianya ke-67 ini sebuah kematangan dunia lembaga pendidikan yang harus kita banggakan bersama-sama dan harus kita jadikan inspirasi bahwa Indonesia ini pilarnya itu anak-anak dari siswa dari penabur, guru-guru ini pilar nih yang sudah menerjemahkan Pancasila dalam wujud nyata, yaitu bagaimana spirit gotong royong. Ya, kalau lihat memang Jogja itu agak unik. Jogja itu agak unik. Uniknya di mana, Gus? Jadi kan ini memang kesalahan bangun properti di Jakarta ya. Kalau di Jogja atau saya di Madura itu kan selalu ada halaman besar ya. Di tengah, ya di ini rumah, ini ada halaman besar. Biasanya ada musola di situ. Dan yang menariknya, itu ini musola, tapi warga yang ini ada Katolik, ada Protestan, ada Hindu. Dan yang menariknya mereka hidup ketika meninggal itu juga dingajiin di masjid. Oh. itu Pancasila. Mau dicari di Timur Tengah nggak ada. Nggak ada. Itu khas Indonesia. Maka ketika ke Jogja itu sudah benar sekali karena potret Pancasila itu di Jogja itu sangat luar biasa dan juga saya kira di banyak tempat di mana tadi itu harmoni, gotong royong, hidup bersama itu menjadi watak dari negeri ini. Iya. Jadi saya merasakan selama masih ada penabur nih, masih ada Pancasila, masih ada Bhinneka Tunggal Ika, masih ada Indonesia. Ya. Selama masih ada Banser, itu Banser. Ya. Banser itu kan gak kebayang, mereka jaga gereja kan, ya kan. Bahkan ada yang meninggal gara-gara jaga malam Natal di gereja. Iya. Itu kan nggak kebayang, itu Indonesia. Kenapa? Karena kita sudah nggak mempersoalkan agama lagi. Saya juga merasa, Gusmis, saya merasa di Indonesia nih ya, selagi masih ada Nahdlatul Ulama, masih ada Muhammadiyah, saya ngerasa aman gitu loh. Selama masih ada penabur kita selama masih ada penabur juga. Dengar cerita dari Pak Robert, dari semua di penabur, saya merasa bangga menjadi Indonesia. Ini yang harus diinspirasi, ditularkan kepada semua orang, kepada semua orang. Dan saya misalnya, saya punya anak sekarang. Dan saya ingin nanti live in juga di rumah Protestan, di rumah Katolik, di rumah Hindu. Karena belajar dari kehidupan lu, Pak. Itu jauh lebih efektif daripada kita ngafal. Ngafal. Itu susah karena pendidikan itu adalah pengalaman ya, Mbak. Bagaimana kita mengalami langsung menjalani. Jadi sekali lagi saya mengucapkan selamat atas inspirasi penabur
Dan poinnya adalah mari kita jaga Bhinneka Tunggal Ika, mari kita jaga Pancasila, mari kita terus jadikan ini kekuatan bangsa ini untuk supaya tidak, ya kita belajarlah dari Syria, dari Irak, dari mana? Libya, dari Mesir, dari Tunisia, dari Turki sekarang. Kenapa? Karena mereka nggak punya Bhinneka Tunggal Ika. Hanya Mereka Indonesia. nggak punya Pancasila. Nah maka ketika ada orang ingin mencerabut Pancasila, ingin mencerabut Bhinneka Tunggal Ika, sudahlah bekukan aja. Bekukan aja lah kelompok-kelompok kayak gini. Dan saya setuju pemerintah harus tegas. Karena ini kekuatan bangsa ini dan ini yang harus dijaga terus oleh kita semua, oleh semua kelompok. Dan saya dari NU pasti terdepan. Kata NU Pancasila itu final. Ditanya, Pancasila itu final. Bhinneka Tunggal Ika itu final. Ditanya kapan semifinal, pokoknya final. Pokoknya udah nggak bisa ditawar-tawar ini. Pasang badan ya Gus Mis ya? Pasang badan dan dunia pendidikan seperti Penabur ini tentu saja sangat memberikan inspirasi kepada kami. Baik, saya ke pengamat pendidikan kita nih. Nah ini kan sebenarnya ada sumbangsih begitu ya. Apa yang dilakukan oleh adik-adik, oleh para guru mereka live in ke desa-desa. Ini sumbangsi penabur bagi bangsa melalui pendidikan. Sebenarnya ini bisa dilakukan oleh semua sekolah-sekolah yang lain juga begitu. Dan nggak perlu juga pakai APBD, pakai APBN. Ternyata dari celengan juga bisa gitu. Gimana nih tentunya Mas Indra? Sebelum ke sana nih, saya menarik tadi dengan istilah yang disampaikan oleh Gus Mis tadi, yang sekarang juga muncul kan istilah kafir. Kenapa sih kita punya problem dengan istilah kafir? Penjelasan itu gampang. Saya ini gendut. Sama Pak. Tapi kalau orang manggil saya gendut, kok ya kayaknya nggak nyaman kan gitu. Walaupun saya gendut kan gitu loh. Nggak nyaman ya. Nggak nyaman kan gitu. Itu kenapa istilah tersebut itu menjadi problem yang ternyata banyak juga saudara-saudara nggak paham kenapa menjadi problem gitu. Nah kita bicara masalah keberagaman itu ternyata bukan hanya untuk Indonesia. Masalah keberagaman itu sekarang sudah menjadi bagian dari yang namanya keterampilan abad 21. 21st century skills. Artinya kalau kita mau dapat pekerjaan yang layak, kita mau sukses, ya, kita minimal harus punya 7 keterampilan abad 21. Banyak juga. Yang disebutnya 7C, 7 Cs. Mulai dari critical thinking, creativity, collaboration, communication, computer, kemudian ini yang keberagaman, cross cultural understanding, ya kan? Dan yang terakhir itu adalah career and learning self reliance. Jadi keberagaman itu pemahaman tentang orang itu punya beda budaya. Jadi keberagaman itu sudah sangat universal. Oke, baik. Nah, Tracy, Anda sendiri kan juga sekarang pelayanan begitu ya, pelayanan ke beberapa desa. Boleh diceritakan nggak pengalaman begitu ya bisa tinggal di sana juga, melihat keberagaman mereka seperti apa? Pengalaman mereka. Iya, Oke, sedikit latar belakang. Saya tuh setengah Indonesia, setengah Brazil. Keluarga saya tinggalnya di Rio de Janeiro, Brazil. Oh, Rio de Janeiro. Tapi setengah hidup saya pun dihabiskan di negeri barat. Cuman cinta saya ke Indonesia membawa saya kembali ke Indonesia. Dan saya ingin sekali membawa perubahan di negeri ini. Dan saya yakin setiap orang yang mengenal, tadi dikatakan Bhinneka Tunggal Ika sekaligus Pancasila akan mencintai bangsa ini. Dengan segala perbedaannya. Dengan segala persatuannya juga melalui filsafat dari negeri ini. Kalau tadi berbicara tentang desa, saya beberapa kali pergi ke desa-desa untuk mengajar di sana. Mengajar di desa? Iya, dan uniknya itu adalah, tapi nggak lebih sering daripada di kota ya, di kota lebih sering daripada di desa gitu. Tapi saya melihat perbedaan, di mana karena selama itu saya contoh ke pedalaman Kalimantan. 6 jam dari Pontianak naik mobil di desa yang sangat terbatas di sana. Sebentar lagi jadi ibu kota kali itu. Betul. Yeah. Udah gitu, dan tapi saya melihat ada perbedaan antara murid-murid di sana dan di kota. Kebersamaan mereka berbagi, mereka dalam kesederhanaan mereka pun mereka itu punya kebahagiaan yang tersirat gitu. Iya. Kurang keras ya? Iya. Kurang keras sepertinya suaranya ini ya. Udah cukup teriak. Ini sampai ada Bapak yang bantu mic loh dari tadi. Makasih bisa Bapak. Lebih kedengaran nggak? Iya, mungkin boleh pakai mic saya deh. Oke, baik. Banyak orang suka bilang saya tinggi banget tapi suaranya kecil. Oh, iya. Jadi mungkin lebih kedengeran.
Oke. Yang saya lihat adalah ada perbedaan. Kalau di kota, mungkin karena kita punya banyak fasilitas, mungkin karena kita punya banyak teknologi yang kita bisa nikmati, sehingga konsentrasi kita pun jauh lebih singkat daripada di desa gitu. Dan mereka apresiasi mereka sangat tinggi karena mereka jarang kedatangan orang dari kota, sehingga mereka menghargai kelas dari pagi sampai sore pun mereka jalani dengan sukacita. Itu yang saya lihat berbeda gitu. Tapi yang saya harapkan adalah mereka pun juga bisa mengalami pendidikan yang layak, yang jauh lebih baik, karena mereka memerlukan hal tersebut untuk menaikkan negeri Indonesia agar mereka bisa lebih lagi menjadi bagian dari Indonesia dalam pendidikan, dalam kesejahteraan, dalam kesamaan dari daerah dan di kota-kota besar. Saya rasa mereka mungkin karena keterbatasan itu membuat mereka lebih menghargai apapun bentuk perhatian atau pengajaran, dan mereka menerimanya dengan lebih menikmatinya gitu, menikmati masa belajar yang mungkin cukup lama karena kita di sana cuma 3 hari. Mereka bersedia gitu duduk dari pagi sampai sore untuk mendengarkan pengajaran yang mereka jarang dapatkan. Dan itu yang kita di kota seringkali menganggap remeh gitu, karena mungkin begitu banyaknya kita menerima sampai kita udah kayak udah deh udah cukup gitu. Sedangkan di sana karena mereka kekurangan, mereka lebih mensyukuri apapun pemberian dari yang mereka dapatkan. Tapi kebersamaan itu yang benar-benar yang saya lihat agak berbeda di kota dengan di daerah ataupun di desa-desa. Kebersamaan dan mereka pun berbagi mereka itu di desa itu terasa banget gitu. Kalau di kota saya lihat kita cukup individualis. Mungkin karena kita mengalami trauma-trauma, mungkin contohnya trauma dalam memberi gitu. Banyak kasus penipuan di Jakarta. Mungkin kita udah melihat kayak terlalu banyak kesibukan yang membuat orang lupa bahwa sekitar kita pun masih membutuhkan dalam bentuk hal-hal yang berbeda. Sehingga rasa sensitivitas kita di kota saya rasa agak kurang dibandingkan di daerah. Sehingga kita pun nggak cuma memberi kepada mereka, kita pun juga bisa belajar dari mereka bagaimana cara hidup gotong royong, bagaimana cara hidup yang memberi, bagaimana cara hidup yang bersyukur dalam kekurangan. Kita harusnya saling belajar gitu. Dan saya berharap melalui pendidikan kita bisa lebih lagi menaikkan taraf hidup. Orang bisa mempunyai wawasan yang jauh lebih luas, bisa mengejar ketinggalan kita di era globalisasi ini. Dan saya juga berharap kita tetap mempertahankan seperti yang kayak dikatakan oleh Gusmis, dan indahnya Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Dan saya berharap kita semua bersatu untuk mempertahankan hal tersebut. Ya, terima kasih.